Artinya setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir, orang yang mematikan logika. Itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat, tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil. Itu dalil, Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susah lah. Itu begitu Alkitab juga itu tidak kalau ayat per Kristen ayat. Ada hanya perikopnya. membaca pakai dogma. Begitu Ya. juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga kalau bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang Baik Bang Zuma. iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Amin. Bukan. Dia datang Dalilnya begitu. dengan Dalilnya. domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Zuma. Astagfirullahaladzim. Ini perilakunya. Dengar, Kan dikatakan dia dalilnya kau serigala, baca. Dengar tapi datang dalilnya. dengan memakai bulu domba. Waspadalah Artinya, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49, keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya adalah serigala memakai udah memenuhi domba, syarat. karena domba Syarat itu pertama adalah- sudah dipenuhi. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, Tinggal lihat yang kan, menyamar. apakah Paulus Sekarang setelah begini. dia mengikuti Yesus, Saudara. membunuhkan dia Sekarang atau begini. Sekarang begini. Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat itu, makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih, karena Yesus itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma, atau jangan-jangan juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel? Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, kaki ke atas, ini yang keempat. Kalau berdoa nggak masalah. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasulnya dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, dari kami Israel. rasul kami dari Arab. Sorry. Karena Sorry. dalam apa juga
Sorry karena telah diberikan kepada keturunan Yakub sorry dan kepada keturunan Rasul Isa dan kami Yakub dari Arab. kenabian. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan Yang memang nyamar. para nabi itu kan melalui garis Bukan keturunan Ishak dan Paulus. Yakub, kan? Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi Ya, nggak Paulus ada, dengan nggak Nabi ada Muhammad. Tanpa, Ayo. tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma, tidak akan mungkin. Karena Siapa yang kenabian menyamar-nyamar itu kemudian? dari Ishak, Yakub, Siapa dan yang menyamar-nyamar? Ayo. Siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? dia mengaku-ngaku ini kami melakukan itu siapa? apa namanya? Melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Iya, itu siapa? Tapi Siapa? dia Siapa? pembunuh. Makanya Siapa? domba dan serigala. Iya, Domba siapa tidak yang membunuh. menyamar-nyamar? Katanya dia ini adalah pelaku Taurat, padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen tidak Siapa? pernah. Kubacakan Makanya dalilnya. orang Kristen tidak disurat, Dalam Zuma. 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Siapa Paulus itu? tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat, kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Ih, Justru Paulus dia bilang aku tidak saya melanjutkan ulang Taurat. lagi. Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini Ya, siapa? betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak apa namanya? pelaku Menyamar hukum enggak Taurat. nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Yeay, Justru itu yang menyamar itu adalah tidak menyamar. kami ini adalah pelaku tidak yang menyamar meneruskan katanya kitab nabi-nabi. kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Zuma. Saya Apakah ulang seperti lagi. serigala? Dia Saya tidak. ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan Makanya penganut dia Taurat, kasih kesimpulan, tetapi dia berpura-pura aku tidak menjadi hidup. penganut Taurat supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya? Kan yang dikatakan di ayat tadi itu, Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala, tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi Ini serigala ini dalilmu. pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini Tapi diajarkan dalilmu. ajaran kasih. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Kok dia bukan orang Yahudi? Loh, Kamu baru bilang dia keturunan siapa? saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, Dia orang Paulus Yahudi. mengaku Berarti serigala itu dia mengaku lahir Kan sebagai kau apa? bilang itu tadi adalah Israel domba. Kutanya dulu. Berarti harus ada di luar Israel Kutanya dulu. yang mengaku Paulus seperti domba. Dengar. Pakai bulu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28 dia lahir sebagai apa? Sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? Daerah lahirnya keturunan. Daerah lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi.
Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Dibelinya itu. mulai. Dia Baca boleh gelar dalilmu, Yahudi, gelar baca itu sebagai kitabmu. orang Dia orang sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Iya, ini Hah? Jangan kau bukan nipu. keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku, Zuma. tentang Keturunan kelahiranku, orang Barat pun lahir di tentang Indonesia, Zuma. kelahiranku. Aku ini orang Roma, makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita, dia campuran. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Itu kitabmu sendiri. Itu, Zuma. Kau baca Dia kisah para rasul. ajaran Kau baca. dari Tauhid Yahudi. Ini terakhir dari saya, sungguh-sungguh terakhir. tidak mengajarkan Tauhid Yahudi. Terakhir dari Yesus saya, sebagai terakhir. orang- Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar, masuk di tengah-tengah penganut Torah padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar, itu serigala yang masuk. Ini yang terakhir, saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang Ya, tapi dia mengacaukan. tidak pernah membunuh kan, Zuma. Justru Dia mengacaukan. justru di Siapa seluruh bilang dia tidak ajarannya pernah adalah membunuh? Siapa bilang dia ajaran tidak kasih. membunuh? Siapa setelah bilang? mengikut Yesus, Siapa bilang dia tidak membunuh? setelah menerima ajaran Yesus, Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan. Pengakuannya baca di dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh Ayat mana jasad, yang kau baca itu, Baja? dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Enggak, ayat Setelah mana Paulus dulu itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal Zuma, sehat ayat mana manusia. dulu itu? Janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar Baca berjalan, 2 aku sudah ayat tamat 5, Zuma. pengetahuanku tentang Kami Bibel. mematahkan setiap siasat orang dan merusak setiap kubu yang dibangun Kau baca, oleh siapa yang bisa buka keangkuhan. kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Kita buktikan kalau Mana lagi-lagi kamera? lembaga Bibel Manusia. Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita Siap, buktikan siap. kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firman-Nya dibunuh oleh Paulus. Silakan buka kamera, kita buktikan. Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu, bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh lembaga Bibel Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek, supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan Siasat merubuhkan itu setiap penipuan. kubu yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia siasat di situ. yang menentang pengenalan akan Bukan Allah. Jadi siasat, itu yang ditentang. logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan Jangan ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo Dek. Coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam pemikiran, terjemahan. logis. Nih, Ayo, kami bahasa Yunaninya. kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi. Nah, ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Gurunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan pengetahuan nih.
Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Kan ada Segala- ayat selanjutnya itu yang Sebentar, kita menentang. buka. Ini berapa? Ini yang mana deh? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan Pemikiran ini apa? Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini Ah, kita klik logismos. apa itu logismos? Siasat. Ah, siasat. Ah, Siasat. atau Nih. Pikiran, siasat, pemikiran. pola Logis. pikir yang menyesatkan. Logis. Logis itu Logis. pemikiran. Ah, terus Iya Zuma. Kalau Iya, dibahas udah. apanya? berarti Kaipan. Paulus mematikan Ipsoma logika manusia. Epiromenon. Dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran Dan merubuhkan. Zuma? Apa yang dirubuhkan? Ipsoma Epiromenon. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan Pemikiran kemudian? yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan yang kemudian? menentang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Oleh Coba dilanjutkan, Dek. oleh Paulus ini yang mau dirubah Dan oleh Paulus merubuhkan ada Menjatuhkan pemikiran yang ketinggian meninggikan diri. pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ah, Ini kan kita buka Original di sini originalnya. iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Sudah jelas-jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah itu yang mau Tidak diajarkan oleh ada Paulus. kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek, Dinda Alif, ada nggak? Tadi Ini- barusan ditunjukkan oleh abang itu Daten. Mana kata menentang di situ, mana? Aduh. Tunjukkan. Nih, kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu Tahu itu. kata itu artinya Coba. kan Mana menentang di situ, tunjukkan Kita ke lihat saya. dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia Oh, mau yang cari bahasa kata Indonesianya. menentang. Oke. Ada itu nggak kata yang menentang? ke bawah dulu Mana? Kita buka. Mana kata menentang? Mana Nih. kata menentang? Mana? Mana? Bawah lagi Kami- bawah tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak gitu? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Aduh, banyak. Mana coba di situ ada nggak? Ya adalah ya. Nggak Maka ada. dibilang di situ. Dinda Alif, coba baca yang jelas, Dek. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan Kami setiap mematahkan siasat orang dan merubuhkan dan setiap merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Untuk Ada kata keangkuhan. menentang pengenalan Ada. akan Allah. Ada. Sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Hah. Ada. Ya silakan Di cari. mana? Di mana? Di mana Coba. coba? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan, Eparomenon. keangkuhan. Di mana di sini? Ada nggak Nomor kata berapa? keangkuhan? Eparomenon, Coba bawa serang lagi, nomornya bawa nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya. Mana? Eparomenon. Pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Eparomenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Eparomenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ mana? Itu di bawah Memandang, berseru. Berserulah. berlaku Dia angkuh. kesini kali. Berlaku angku mana? Itu berlaku angku itu yang mana? Coba. Makanya Memandang, Eparomenon katanya berseru. bukan hanya Epairo Tidak tadi. ada itu, Eparomenon. nggak ada. Itu Tidak di ada. atas Eparomenon. Kami mematahkan, membinasakan. Jangan gitu kali Kata lah, Reo Pak. setiap siasat pemikiran manusia.
Coba, Iya, coba. yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, nggak Iya. ada. Jangan kayak Tidak gitu ada kali kata lah. keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran Paromenon logismas itu. manusia dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan, theos. bukan loh. Makanya apa? Kaipan hipsoma paromenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Tidak Against ada, kata. tidak The ada, knowledge of God. nggak ada seperti itu, nggak ada membinasakan setiap pemikiran, membinasakan setiap pemikiran. Coba dek Iya, pemikiran kembali ke apa? perjanjian Kan ada ke kelanjutannya, terjemahan Suka. lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran Yang manusia, Yang setiap menentang pemikiran kebenaran manusia. akan Allah. Oke. Ya, itu. Coba kita baca, Bang Alif. Yang kita baca, mana, Bang. Gurunda? Ya. Nah, Coba di kami situ tidak ada memaksakan- kata di dalam original teksnya itu tadi. Bang Itu Alif, berseru, tunggukan dulu, Bang berseru, Alif. tetapi diambil kata yang ketiga. Nah sekarang coba ambil paragraf keduanya dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca, Bang. Dan Coba, Dinda Alif. mematahkan Jangan setiap diam, Dinda siasat Alif. orang. Yang Karena mana saya juga Gurunda? Yang di lihat sini. situ. Iya. Oke, oke, siap. Kami Yang pakai terjemahan ini ya. mematahkan Dan setiap siasat Dan- orang, Dan merubuhkan gimana? setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. Bentar, Tian, bentar. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan Gurunda? iya. Nah, Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. kami mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya Setiap pikiran. selanjutnya setelah tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan Iya. setiap pikiran Iya, kan segala Iya, pikiran. coba. Pikiran Ah. apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Neuma, Setelahnya, pikiran, sampingnya. bertaat, Dan menaklukkannya kepada Kristus pikiran, supaya taat kepada bertaat Kristus. kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya Kristus. kepada Kristus. Ya. Coba Kalau itu pemikiran, pengenalan akan Bukan yang Pemikiran, tadi itu kan, kami pengenalan setiap akan siasat di atas. dan Pengenalan. pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan. Yang di mana ini TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk Sebentar, ininya nongol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan Iya. segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada Kepada Kristus dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya nih. ya, menaklukkan Kepada segala pikiran Kristus. manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran Yang mana? dibangun oleh Semua keangkuhan pikiran. manusia. Semua Yang dibangun pikiran. oleh Oh, iya, benar. ada dari belakangnya, Semua Bang Zuma. pikiran. Semua yang pikiran. dibangun oleh keangkuhan manusia, Kalau Bang Zuma. Itu yang harus Semua ditawan. pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan, dihilangkan, ditaklukkan, Bukan Bang Zuma, ada sebelumnya Bang Zuma. Bukan semua pikiran yang bagus. kok pikiran yang bagus dibangun oleh gimana? keangkuhan manusia. Pikiran bagus yang menentang mana? Pengenalan akan Allah. Itu yang harus Kami ditawan, menawan Bang Zuma. segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, sebelumnya apa Jadi Bang maksudnya Ali? yang tadi tidak itu ini. ada lagi Pikiran fungsi apa? logis, tidak ada fungsi logis lagi
karena semuanya ditawan menuju kepada pengenalan akan Yesus. Makanya orang yang Ya, Bang menuhankan Zuma, itu ayat Yesus sebelumnya, logikanya Bang tidak Zuma. main. Itu Ini ada maksudnya. di terjemahan ini juga nih. Ayat Iya, yang iya. Itu maksudnya. pikiran Jadi yang orang yang ditawan oleh Paulus untuk menyembah Yesus itu logikanya habis, mati dia. Nggak ada lagi. Menundukkan Nggak ada lagi semua logikanya. pikiran supaya mematuhi Kristus. Ya. Iya, pikiran apa yang ditawan oleh abangku? Semua pemikiran, makanya indah tidak, yang ditulis di ayat makanya itu, Bang ketika Zuma. dengar, ketika berbicara yang lain kalian masih berlogika, tapi ketika berbicara mengenai Yesus logika kalian hilang, habis logika kalian itu. Bukan Langsung Bang Zuma, di ayat itu apa yang mau ditawan? Semua Pikiran pemikiran yang dibangun sehingga oleh dengar. kemampuan manusia Kalau untuk Anda menemukan masih pengenalan kalau akan Anda Allah. melepaskan pemikiran Anda yang ditawan Paulus terhadap Yesus, Anda tidak mungkin menuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Tidak mungkin ada Bukan manusia itu yang tujuannya di berpikir. situ, Bang Zuma. Tidak mungkin ada manusia yang berpikir bisa menyembah sesamanya manusia. Tidak mungkin. Pasti karena ada yang menghilangkan akalmu sampai kau mau menyembah dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Coba dek. Di sabda ya. Iya. Oke, kita tambah. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, ini Paulus ini membunuh akal ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, sekarang gini dek. Coba lihat original teksnya. Sophia apa? Bijak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Orang-orang bijak ini ya. Ya, bijak. Itu sebenarnya bukan itu terjemahannya. Iya, enggak ada. Itu penggabungan kata. Apa yang dikatakan di situ? Ini sunetos, orang pandai, Ah, cerdas, orang-orang bijak. aku akan menghilangkan apa? Kepandaian Orang-orang pandai jadi. orang-orang terpelajar. Sopos dalam bahasa Yunani. Coba sopos enggak? Yang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang berhikmat. Kata hikmat di situ apa? Oh iya. Sopos kan? Nah, Ya, sopos itu artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang yang cerdas atau pintar dan kearifan. Arif di situ apa, Dek? yang buka kita buka Arif. Kearifan di situ itu salah terjemahan. Oh. Harusnya kemampuan berpikir. Hmm. Kemampuan berpikir cerdas akan aku apakan? Pengertian akan kecerdasan, kearifan, pengertianku Kearifan itu sunesis itu artinya kemampuan berpikir kan? akan kulenyapkan. Akan kulenyapkan. Kemampuan berpikir akan aku lenyapkan. Itu masih kurang. Bang Zuma, makanya Masih Bang kurang. Zuma kalau baca Alkitab dia tidak hanya ayat per ayat. Itu kalau kamu baca ayat selanjutnya. Bukan. Di 1 Korintus 1:19 itu terlalu jauh. Terlalu jauh Ya, menyimpang makanya saya dari bilang, isinya. baca ayat 20 lagi dengarkan. sampai seterusnya, Dengarkan. Zuma. Nanti kamu akan Dengar, mengerti aku apa akan artinya. membinasakan hikmat orang-orang berkhidmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Padahal bukan itu artinya. Dia mau menghilangkan kecerdasan. Bukan. Arti yang sesungguhnya adalah, Makanya baca di ayat dengarkan, selanjutnya, Bang arti Zuma. yang sesungguhnya adalah aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu arti yang sesungguhnya. Artinya setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir,
orang yang mematikan logika, itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat, tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil. Itu dalil, Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susah lah. Itu begitu Alkitab juga itu tidak ayat kalau per Kristen ayat. Ada hanya perikopnya. membaca pakai dogma. Begitu Ya. juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga Makanya kalau baca tidak ayat per mengerti ayat, apa original maksudnya? teks. Begitu juga kalau hanya mengikuti terjemahan yang direvisi dan direvisi. Kalau orang membaca dalil per dalil, berarti orang itu kritis. Dia sangat kritik terhadap apa yang tertulis di sana. Inilah yang terjadi. Aku akan membinasakan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Coba Anda lihat, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kemudian master. Begitu mereka disebut Kristen, kemana mereka pergi hari Minggu? Ngapain dia di sana? Menyembah sosok manusia atau makhluk yang juga bertuhan. Hilang kecerdasan, hilang kepintaran, hikmat orang bijak kemudian seketika lenyap. Kenapa? Karena memang Bang sudah Zuma, dihilangkan oleh Paulus. Makanya kalau membaca Alkitab, baca ayat dulunya. Jangan Anda katakan, jangan Anda katakan bahwa saya salah. Coba orang-orang Kristen yang gelar profesor, coba yang bergelar Bukankah Allah profesor telah di membuat Kristen, hikmat coba dunia ini tanya menjadi mereka, kebodohan? apakah betul yang keluar dari rahim Maria berupa bayi tak berdaya itu Tuhan? Ya. Tanya gelarnya apa? Profesor. Kenapa bisa menyembah kepada bayi? Karena itu tadi, kecerdasannya aku cabut, kepintarannya, logikanya aku matikan. Aku tawan semua kecerdasannya menuju kepada ketuhanan Yesus. Dalil. Kalau kita lihat pakai dasi, cerdas dia. Di keteknya ada buku, setiap hari kemudian di kantong baju ada pulpen yang mahal. Ikuti dari belakang, kemana dia pergi? Oh, melangkah masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung itu ada patung boneka anak-anak, mereka ciumi. Ditanya, ini prop, ini apa? Ini siapa? Itu patung Tuhanku. Masih berakal enggak dia tuh? Masih cerdas enggak dia sesuai dengan gelarnya tuh? Masih pintar enggak sesuai dengan gelarnya? Masih punya logika enggak sesuai dengan gelarnya? Nonsense, bullshit, tak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah ditawan oleh Paulus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kamu nggak malu? Profesor, di kampus dia dosen, di kampus dia rektor. Begitu hari Minggu, dia pergi ke sebuah gedung, menciumi patung anak bayi yang tidak bisa berkedip matanya. Ditanya, Prof, ini siapa? Ini patung Tuhanku. Logika hilang, keilmuan hilang, kecerdasan hilang, intelektual hilang, logisme yang ada pada dirinya hilang seketika. Dia seperti rumput kering yang bergoyang. Itu fakta, Dek. Itu Bang Zuma, fakta. Saya izin kalau ibadah kita dulu. Di sini membahas- sudah asar. Silakan Dinda Alif. Barakallahu fiik. Lanjut. Masya Allah, siap Gurunda. Taslim. Yaitu pembuktian Bang Tian ya. Tadi pembuktian berdasarkan dilumpuhkan akalnya ketika ditanya dibahas seperti itu. Benar nggak? Kalau makanya kalau dibahas Bang, itu yang seperti tadi di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 itu, apa yang ditawan kepada Kristus adalah pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Itu harus dirobohkan. Dan menawan segala pikiran. Kami menawan segala yang pikiran. menentang pengenalan akan Allah. Makanya itu ada ayat Nggak ada. sebelumnya. Itu sebelumnya. Itu sebelumnya. Tadi sudah selesai. Di ayat Tadi yang sudah selesai. sama. Di ayat yang sama. Iya, kalimat berikutnya, kami menawan segala pikiran. Iya, Segala, pikiran yang mana? ya semua Kan di ayat pikiran. yang sama. Masa kita harus itu padahal di ayat yang sama, di nomor yang sama loh. Sudah dibahas tadi, segala pikiran. Lalu kita uji pembuktian. Yang dibahas dari tadi, contoh, apakah anak manusia itu Tuhan? Nah, Maka kita harus bertanya, kalau itu kita pertanyakan lagi Bang.
Apakah Nah, Yesus iya, itu contoh, manusia contoh. atau bukan? Nah, kalau saya yang jawab manusia. Kalau menurut perkataan Yesus manusia. Nah, ini sekarang Enggak, kalau pembuktiannya. perkataan Yesus Pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang sehat, tertawan atau tidak, tersandra atau tidak oleh imannya orang Kristen. Sekarang dibuktikan. Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, apakah orang Kristen mengimani bahwa dia itu adalah Tuhan? Silakan. Bukti, kita uji pikirannya nih. Betul, memang dia lahir bang manusia, tapi dia sebelumnya adalah bukan manusia, karena kami percaya Kan yang Yesus sedang kita itu bahas yang lahir. adalah roh Allah dan Kan mulai. Nah, ini contoh. firman Allah, Nah, ini kalimat contoh Allah. jadinya. Memang enggak, itu makanya dia tidak lahir dari Yang hubungan saya badan, Bang. tanyakan Karena tidak adalah akan mungkin. ketika Yesus berkata, ini yang sedang kita bahas, anak manusia, orang yang hidup, makan, bertumbuh, dia berkata anak manusia. Maka pertanyaan Iya, betul, saya tapi kan kepada dari Kristen, mana dia apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Iya, itu yang Tanya harus kepada dicari. Kristen. Karena tidak mungkin dia manusia tapi disebut Tuhan kalau tidak ada alasannya. Apa alasannya? Karena Loh, ketika ya dia dijawab lahir, dulu, bukan hubungan dijawab badan. dulu pertanyaan ini, dijawab dulu. Ketika orang ini mengaku dirinya sebagai anak manusia, pertanyaan saya sekarang kepada orang Kristen yang mengimani pengajaran Paulus sebagai bapaknya, apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Tidak hanya satu kata, tidak hanya itu, Pak. Yesus juga pernah bilang, aku datang dan Kan keluar sedang dari menguji, Allah. tadi kan segala pikiran akan ditaklukkan, dilumpuhkan. Gimana Makanya sih? memang dia lahir dalam rupa manusia, tapi Yesus juga pernah bilang, aku datang dan keluar dari Allah. Lalu kita tinggal telusuri dari ayat Alkitab. Betul memang. Bahkan di ayat Al-Quran pun bakal kita bahas, hanya beda penafsiran kalian dengan kami. Kalau kami percaya bahwa kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim, segala itu bukan sesuatu ciptaan. itu datang dari Tuhan. Karena dari Iya, mana tapi lagi kalau bukan dari dikatakan- Tuhan gitu. Enggak, kalau sekarang dikatakan coba adalah roh yang pengakuan ditiupkan. Yesus itu di dalam kitab Anda dikatakan hari ini telah lahir. Yang terlahir itu, yang berkata sebagai anak manusia itu, dia terlahir dari mana? Dari ibunya atau dari Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Jadi dia yang Tuhan. terlahir dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya di Filipi, makanya tidak hanya satu hal, Bang. Kalau segala Makanya di sini yang hari ini telah lahir, yang melahirkan itu manusia atau bukan? betul, Bang. Yang dilahirkan Bukan itu manusia atau kepada bukan? laki-laki. Ya, pertanyaan saya, yang dilahirkannya itu manusia atau bukan? Iya, dia datang sebagai manusia. Nah, iya Makanya benar. melalui rahim Maria. Ya sudah, manusia kan? Dia datang keluar dari rahim Maria, sesosok anak manusia, kan gitu? Iya. Selesai Karena toh? dia mengambil rupa manusia. Makanya saya bilang kalau penafsiran, kalau nanti soalnya nanti Dan kalau memang saya dia itu rupanya bawa ke manusia, Al-Quran, dan saya memang dia itu diubah. manusia seutuhnya. Gimana sih? Inilah pengujian akal yang dilumpuhkan. Bukan, Bang. Sebenarnya bukan akal Ya. yang dilumpuhkan. Karena kami percaya bahwa Loh? kami tiupkan Bagaimana roh mungkin kami bisa masuk ke dalamnya. akal? Bagaimana mungkin Dan bisa Isa masuk Al-Masih akal itu Anda adalah imani yang lahir itu Kalimatullah adalah dan Sang Pencipta? Rohullah. Bagaimana mungkin Anda secara logika bisa masuk akal yang dilahirkan oleh manusia itu adalah pencipta alam semesta? Tinggal lihat buktinya, Bang. Betul yang kubilang ini bahwa Ya udah makin Isa Al-Masih makin ketahuan itu lagi. adalah Mari kita lihat buktinya. Rohullah Ke- dan Kalimatullah. Ketika dia berkata mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah itu Sang Pencipta? Gelar anak manusia itu adalah Iya. Daniel 7, Bang. Iya. Bahwa Loh, ada itu kata awan-awan Yesus, dalam kata tubuh Yesus, anak manusia. kata Yesus, Datang kepada dia Tuhan manusia. memberikan kehidupan kepada Yesus karena Yesus itu adalah anak manusia. Pengakuannya seperti itu. Iya, memang dia memang lahir dari manusia, Bang, tapi saya bilang sama Ya sudah, lah. bahkan juga di Al-Quran pun dia Yang lahir dari manusia Bang. itu kan manusia. Manusia ini diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta. Kan begitu? Makanya lihat dari mana asalnya Sudah kalau Yesus ada itu adalah dalilnya. Alkitab. Yohanes 5 Aku nomor datang dan keluar 26 dari 27. Allah.
Yesus Filipi 2. diberikan kehidupan oleh Tuhan. Iya, dia mengosongkan dirinya walaupun dalam berupa keserahan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya Kan mengambil rupa itu manusia. versi Paulus. Mengambil Yang saya bahas itu versi Yesus. bahkan juga betul Bang, bahkan di versi Maria Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Lah Tinggi iya, menolong Roh kau. Kudus itu memang Itulah utusan Yesus. Tuhan. Nah, sekarang kembali, anak manusia ini dituhankan oleh Kristen. Kan gitu. Ya, makanya kami percaya dalam Al-Quran sebenarnya Bang. Anak bahwa Allah manusia mengirimkan ini rohnya dituhankan ke oleh dalam Kristen. Maria. Udah sangat jelas kok. Makanya sebenarnya Yesus mengaku supaya dirinya Allah anak lebih manusia yang mengerti. tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa Tuhan yang benar itu bukan Yesus. Satu-satunya sesembahan yang benar itu bukan Yesus. Tapi masuk ke dalam imannya Kristen, sesembahan itu adalah Yesus yang disembah di gereja. Dibuatlah patungnya, dicium-cium di gereja. Kan gitu. Karena dia firman Allah Bang. Makanya gelar Yesus adalah Astagfirullahaladzim. kalimat Yesus, Allah. enggak, Anda Sama itu seperti sedang Anda, mendengarkan ucapan bahwa Yesus atau menyembah sedang Allah membantah itu melalui Yesus? firman-Nya. Oke, Abang ketika menyembah- Yesus menyembah berkata Allah, abang satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya ilah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus. Oke? Coba, kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Iya, makanya yang Anda berani dibahas nggak oleh bantah apa itu? ucapan Yesus ini? Bahwa menyembah Anda Allah berani dan atau tidak boleh bantah benar. ucapan Yesus ini? Iya Bang, tapi Yesus itu adalah, makanya kalau Abang karena belum baca sebuah Alkitab, makanya saya bilang supaya Anda mengerti Yang saya bahwa yang ucapkan kami itu apa percaya- yang saya baca. Kata Iya, Yesus, makanya belum satu-satunya ada ilah yang supaya- benar bukan Yesus. Makanya supaya Anda bisa mengerti sama seperti di Al-Quran. Isa Ini itu benar kata kalimat dalil Tuhan tadi. dan Roh Allah. Berdasarkan kerja keras Paulus akan melumpuhkan akalnya, kecerdasannya, Enggak, memang di Al-Quran juga dikatakan segala Bang, pikirannya. Isa Al-Masih itu Kata adalah Yesus, kalimat Tuhan dan Anda Roh ke Allah. Al-Quran. Kalau Anda ke Al-Quran, Anda percaya Nabi Isa adalah ciptaan Allah. Enggak, karena dikatakan dia kalimat Tuhan dan Roh Allah. Oke. Karena Anda percaya Nabi Isa dikatakan itu adalah dalam ciptaan apa? Allah? Anda percaya? Surat At-Tamrin ayat 12. Enggak, jangan kemana-mana. Semua dalil Al-Quran yang ada tidak lepas dari Ali Imran ayat 59. Dia itu manusia ciptaan Allah. Anda percaya? Maka itu menjadi pertentangan karena hanya Isa Al-Masih Bang. yang Ya ini mempergunakan contoh kata- teman-teman. Orang Iya, Kristen akal sehatnya mempergunakan dilumpuhkan kata berdasarkan akhlak. ajaran Paulus. Ini terbukti. Nah, itu dari Al-Quran. Oke, Al-Quran dia bantah. Bang, tinggal Berdasarkan dibuktikan, Bang. pengakuan dari Apakah- Yesus, pengakuan kitab Anda tertulis di dalam Wahyu 3 nomor 14, kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Pengakuan Yesus. Tidak, makanya tinggal lihat buktinya dalam Ya. Al-Quran Bang. Karena Anda Artinya belum memang membaca benar. apa. Ajaran Yesus Nah, sendiri di pun dalam Anda Al-Quran. tolak demi membela ajaran Paulus yang melumpuhkan akal Ya. sehat Anda. Pengakuan Yesus di Wahyu 3:14, dia mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Dia mengaku. Anda terima atau tolak pengakuan Yesusnya? Tidak dikatakan dia ciptaan Tuhan yang apa bakal Pengakuannya. Makanya saya bilang Mbak, Anda belum Dia mengerti mengaku apa. sendiri. Tapi yang kami Inilah percaya, firman karena dari Yesus Amin, bilang itu saksi adalah yang setia dia dan datang benar, dari luar dari permulaan dari ciptaan Allah. Pengakuan Yesus, dia ciptaan Allah. Anda terima atau tidak pengakuan Yesus? Permulaan, dia yang memulai Bang, bukan Loh, permulaan dari ciptaan Allah. bukan permulaan apa, dia yang memulai penciptaan. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya itu. Demi melumpuhkan Makanya dikatakan otaknya, aku Alfa dan pernyataan Omega. Yesus sendiri pun ini dibantah. Iya, Yang permulaan mengaku maksudnya sebagai itu permulaan dari- ciptaan Allah di situ siapa? Iya, maksudnya dia yang memulai penciptaan Allah, makanya memang dikatakan Loh, dalam firman Tuhan, pengakuannya dia permulaan dari segala ciptaan sesuatu Allah. dijadikan oleh dia. Jadi melalui dialah diciptakan segala sesuatu. Makanya Oke, itu dia berproses di situ dalam siapa? Al-Quran, Pak. Dia di situ siapa? Iya, makanya dikatakan semua Yeah. oleh Yesus diciptakan. Coba Allah Bapa pelan, adalah coba subjeknya. jangan kau fitnah Yesus. Ini pembuktian benar tadi apa dalil yang dibawa oleh guru kami. Ketika otaknya dilumpuhkan, maka pernyataan Yesus sendiri pun akan dibantah. Tapi lebih membela kepada pernyataan Paulusnya. Ini terbukti ini. Karena apa? Karena otak Anda dilumpuhkan. Bagaimana mungkin ketika Yesus mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, lalu kau imani dia itu sebagai adalah Tuhan itu sendiri sang pencipta? Itu nggak masuk akal, bro. Pengakuan Yesus Iya, dengan memang, tegas makanya di Yohanes 1 permulaan itu, Pak. dari ciptaan Allah.
Karena Allah pengakuan Yesus. menciptakan dengan firman-Nya, dan Yesus itu adalah, makanya di Yohanes 1 sebenarnya, makanya kami bilang berkorelasi dengan Al-Quran, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Apalagi? bersama-sama dengan Allah. Dan melalui firman itu dijadikan segala-galanya. Makanya saya Lagi-lagi. bilang, kalimat Firman Tuhan dengan itu roh telah Allah. menjadi manusia. Iya betul. Yang menjadikan manusia ini siapa? Dia menjadi manusia karena dia adalah melalui dia menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadikan Ya, betul. manusia ini siapa? Dia sendiri yang menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Di dalam kitab Anda Maleakhi 3 nomor 8, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu, bukan Tuhan jadi objek yang dijadikan sesuatu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti ada yang menjadikan di situ. Siapa yang menjadikan manusia ini? Ya Tuhannya. Apakah kita bahas dulu konteks Tuhan tidak pernah berubah? Loh iya, Oke. Tuhan tidak pernah berubah. Enggak, pelan-pelan, Kalau dia pelan-pelan, berbicara pelan-pelan, besok, pelan-pelan, kalau pelan-pelan, dia baru pelan-pelan, ada coba. sesuatu yang baru disampaikannya besok. Coba Tuhan pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Iya. Firman itu Apakah telah perubahan menjadi ini Yesus. hanya Firman berdasarkan itu fisik telah menjadi atau Yesus, kan pemikirannya? gitu. Firman itu telah menjadi Yesus. Oke? Betul. Nah, Yesus itu manusia. Iya, yang Betul? fisiknya Yang dia menjadikan manusia itu siapa? Astaga, Kan balik. dia menjadi. Pak Alif ini paham gak sih? Aduh. Loh, ada sesuatu yang menjadi berarti ada yang menjadikan. Kan dia yang Iya, menjadi. Kok kan ada tadi sesuatu? dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Iya, oleh lalu firman, ada yang Pak. menjadi manusia. Siapa yang menjadikan dia manusia? Ya, dengarlah. Nah, Firman pakai itu otaknya. yang menjadikan Jangan segala pakai, sesuatu. jangan kau terbawa doktrin Paulus yang melumpuhkan akal Bukan sehat. doktrin Paulus. Tadi Anda bawa dalil di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, kan gitu. Nah, Dianya lalu siapa? ada yang Firman, menjadi kan? manusia. Ada yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia ini? Iya, yang dikatakan tadi kan segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh siapa itu? Oleh firman kan? Ayo, pakai akalnya, Dan si pakai firman akalnya, itu pakai yang menjadi akalnya. manusia. Pakai akalnya. Alif ini gimana sih? Makanya sebenarnya di Al-Quran, Bang, Isa Al-Masih Firman itu kalimatullah telah dan Ruhullah. menjadi manusia. Yohanes Iya, 1 jadi nomor dia 3, sendiri segala lah, sesuatu makanya dijadikan kalimat oleh Allah. Dia. Siapa yang menjadikan manusia ini? Dia sendiri yang menjadi manusia, makanya gelarnya Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, bukan Dia yang berubah, bukan Dia yang menjadi. Iya, Segala yang menjadikan sesuatu adalah si dijadikan firman. oleh Dia. Artinya Yesus yang jadi manusia itu dijadikan oleh Tuhannya. Sebenarnya ini benar kalau Anda mau lihat di dalam Lukas 1 juga dijelaskan. Ketika Bukan, Bang, yang malaikat menjadikan memberikan segala sesuatu kabar itu kepada adalah Maria, firman. wahai Makanya Maria, saya bilang, assalamualaikum, salam sejahtera. Dia akan Kenapa memberitakan nih? sesuatu kabar kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan kabar. Karena tugasnya Itu menyelamatkan. firman dari Tuhan atau bukan? Saya tanya. Ketika Gabriel memberikan kabar kepada Maria, itu firman dari Tuhan atau bukan? Iya, yang disampaikan oleh Gabriel kan engkau akan mengandung, tapi bukan dari itu perkataan firman Gabriel Tuhan yang atau bukan? mengandung. Makanya dikatakan Roh Kudus turun atasmu dan yang disampaikan kuasa Allah oleh turun Gabriel, atas engkau. malaikat, itu firman Tuhan atau bukan? Dia Jawab. menyampaikan firman Tuhan. Nah, berarti Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau membawa pesan Oke. dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan itu Apa yang disampaikannya? sebentar, Dia pelan-pelan, akan pelan-pelan, mengandung. pelan-pelan. Firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, terbukti atau tidak firman itu? Iya, terbukti Terbukti bahwa atau Roh tidak? Kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menamai Maria. Iya, ketika malaikat itu datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan firman Tuhan itu terbukti atau tidak?
Iya, Maria mengandung. Nah, kalau itu terbukti berdasarkan firman dari Tuhan, benar di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika dia menyampaikan firman-Nya kepada Maria, terbukti. Siapa yang menjadikan? Tuhan yang memberikan pesan kepada malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Terbukti. Itu bukan, kalau kayak gitu pemikiran, bukan firman menjadi manusia. Lah, Itu firman yang diciptakan oleh disampaikan, firman Bukan, yang makanya disampaikan, dibilang, kalau loh, dikatakan firman yang firman disampaikan menjadi itu terbukti atau manusia, tidak? Jawab. artinya firman itu Firman sendiri, yang firman Allah itu disampaikan sendiri yang oleh menjadi. malaikat kepada Maria itu terbukti atau tidak? Iya, betul. Ah, ya sudah. Dia menyampaikan Sudah firman kelar. bahwa Maria akan Inilah mengandung. benar kembali kepada Tapi tadi. kan harus Kalau dijelaskan, merujuk kepada karena pernyataan dan firman pengajaran menjadi manusia. Paulus, kecerdasan itu akan dilumpuhkan. Kepintaran itu Makanya akan saya dilumpuhkan. bilang, oke lah, gantian Buktinya kita. apa? Ucapan Yesus dibantah, ayat tertulis dibantah, tapi lebih memilih kepada ucapan Paulus. Enggak. Ya ini Gini, Bang, terbukti gini sebenarnya teman-teman. bahwa Oke, firman itu teman-teman, menjadi ikhwan manusia. pula semuanya, mantap, luar biasa. Terima kasih, Masya Allah Gurunda, membuka pikiran teman-teman di sini, terutama yang mau berpikir terbuka. Tapi kalau mempertahankan, ya memang harus ada, karena pembuktian penyesat itu harus ada yang bertahan. Mantap, terima kasih Ya juga, semuanya. Pak. Makanya saya bilang kenapa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Jadi kalimat itulah yang menjadi manusia. Makanya karena dia kalimatullah, makanya dia bisa melakukan mukjizat. Makanya dalam Al-Quran yang hanya digunakan kata akhlaga, yang dari Allahu dari Akbar, ketiadaan Allahu menjadi ada, Akbar, walillahilham. hanya Isa Al-Masih yang Allah. Belum Ahlaga pernah apa kepada lagi lah. manusia manapun Lo ini melakukan nggak akan mukjizat masuk, dikatakan nggak kata akan akhlaga. bisa, tidak akan bisa membahas Al-Quran itu nggak bisa. Nggak bisa. Ini hanya Pernyataan buktinya bahwa Yesus Bapak aja kau benar-benar bantah. seperti di konteks Coba, Alkitab, saya tanya pencipta kepada yang Anda, ini menciptakan itu pembuktian adalah ya, firman pembuktian. Di dalam Amsal 8 nomor 2122, di situ ada bunyi ayat begini, Amsal 8. Dikatakan apa di situ? Tuhan pertama kali menciptakan aku sebelum menciptakan alam semesta. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Kamu tahu nggak ayat ini nyambungnya ke siapa? Ini di luar doktrin Paulus. Ini di luar doktrin Paulus. itu tidak dibentuk di situ kalau bahasa aslinya ditetapkan. Iya, lagi dibantah lagi ini. Di sini dikatakan Enggak, nih. kalau kita buka Enggak, karena kalian ini tadi kan buka hikmat, apa? ini Salomo yang berbicara, tapi klaim Salomo ini pernyataan Salomo ini diklaim oleh Kristen. Oke? Benar nggak? Nah, di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman Amsal berapa? purbakala Amsal aku berapa? dibentuk, Coba saya baca, pada Amsal mula berapa? pertama sebelum bumi ada, sebelum air Amsal samudra berapa? raya ada. Amsal berapa? Amsal 8. Oh, jangan bantah dulu, mendingan tanya dulu itu tertulis di mana gitu. Iya, Amsal berapa? Kan saya Amsal 8:22. Nah, ini kitab Anda ketika kitab Salomo di sini dikasih tanda bintang oleh Kristen. Nih, ada tanda bintang. Siapa di sini yang telah diciptakan? Karena ada kalimat Tuhan telah menciptakan aku. Nah, kita buat di sini klik tanda bintangnya ya. Yang tadi saya sebutkan. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang mengaku? Ini tinta merah. Yang mengaku ciptaan Tuhan, ciptaan Allah di sini siapa? Tolong jangan kau bantah. Ini kitabmu, kecuali Anda memang sudah membantah Bible. Kenapa Anda suka sekali membantah Bible? Ucapan-ucapan Yesus kau bantah. Apakah Anda menggenapi pernyataan Paulus tadi bahwa akal sehatnya akan dilumpuhkan? Coba di sini begitu yang maksudnya mengaku itu, Bang. sebagai Bukan ciptaan begitu Allah di sini maksudnya. siapa? Baca yang full dulu Bang, karena semua itu bersinkronisasi. Astagfirullahaladzim. Justru ini disinkronkan oleh kitab Anda. Iya, Bang. Makanya saya bilang Anda suka sekali tadi membuka apa? Kan Enggak, itu membuka jawab. Yang mengaku Itu- sebagai ciptaan Allah di sini siapa?
Bukan di Amsal tadi itu bukan Iya. sebenarnya diciptakan. Iya, Establish. bukan Makanya sebenarnya. Tuhan telah bukan menciptakan diciptakan, aku ditetapkan. sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu Iya, kala. makanya bukan kata apa di situ yang digunakan di situ adalah Iya, ditetapkan. langsung. Inilah benar tadi, Itu dia. akal sehatnya dilumpuhkan. Akal sehatnya dilumpuhkan. Tertulis Bang. Lihat ada bahasa yang aslinya, menerjemahkan Bang. kitab Anda, linknya pun Maksudnya. dihubungkan kepada kitab Anda. Ada dua kalimat tentang penciptaan. Di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Saya tanya Kenapa dulu ke saya- Anda. kenapa Saya saya tanya suruh- dulu ke Anda. Tian, Anda jawab dulu. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Itu makanya saya bilang mendengar dulu. Jawab Makanya dulu, saya jawab bilang, dulu, lihat jawab dulu, bahasa jawab dulu, aslinya. jawab dulu. Sama seperti di Jawab Quran dulu, kita. jangan kau bantah Contohnya kitabmu. gini. Ini kitabmu atau bukan Contohnya sih? Kata Hei. farjah Enggak, ini kitabmu atau bukan? Ini kitabmu atau bukan? Saya Saya tanya, ini kitabmu atau bukan? betul sama seperti Quran Kemenek juga Oke, Bang, terjemahannya. baik. Kalau ini Farjah kitab hadis Anda, siapa diterjemahkan yang secara- mengaku dirinya sebagai ciptaan kehormatan. Allah di sini siapa? Iya, makanya bukan diciptakan. Enggak, di situ jawab, tadi, jawab, ditetapkan. jawab. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Makanya saya bilang di Amsal itu bukan diciptakan, Bang. Tetapi Teman-teman, ini pembuktian otak dan akal sehatnya dilumpuhkan, nggak berani dia jawab. Bahkan itu ucapan Yesus sendiri. Bahkan ini padahal ayatnya itu jelas. katanya ditetapkan. Makanya saya Hey, bilang kalau di kita sini buka bahasa yang asli mengaku Amsal sebagai itu ciptaan diciptakan. Allah di sini siapa? Itu sebabnya saya bilang, Bang, bukan diciptakan. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Ditetapkan. Waalaikumsalam. Establisi. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Jawab. Bukan ciptaan di situ. Yang Makanya mengaku kata di sini Amsal. mengaku dirinya ciptaan Allah. Anda nggak boleh ngomong kemana-mana sebelum Anda menjawabnya. Yang Kalau mengaku di situ sebagai ciptaan permulaan- Allah di sini siapa? Permulaan maksudnya itu dia yang memulai. Makanya Kok dia yang Yohanes 1 memulai? ayat Cari dulu Hey, konteksnya. yang mengaku. Nah, Segala pengakuannya sesuatu ini, yang pengakuannya terhubung ke Amsal 8. Di sini dia Makanya dikatakan kalau kita telah buka menciptakan Amsal 8 aku. itu, Bang, Dia telah menciptakan kata aku. diciptakan Nah, di situ adalah yang diciptakan di sini siapa? Ditetapkan. Ditetapkan. Yang Makanya ditetapkan kita buka. siapa? Ya, kita buka bahasa aslinya, buka Bible Yang Hub-nya. ditetapkan di sini siapa? Yesus sebagai ditetapkan Sebagai di permulaan dari Buka dulu konteks Iya, aslinya, betul. Bang Ali. Dia Jangan kayak gitu lah. Itu memulai. permulaan dari apa di sini? Buka dulu konteks aslinya yang mana? Konteks aslinya dulu, original teksnya mana itu? Iya, Sabar, karena Bang, Anda sabar, tidak percaya, sabar. artinya di situ adalah yang memulai Mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? permulaan dari ciptaan yang memulai penciptaan. Itu Akal artinya di situ. sehatnya dilumpuhkan, teman-teman. Makanya berkorelasi dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itulah yang jadi Kembali keselamanya. lagi ke Yohanes situ. 1:1 lagi ya. Ya kan itu korelasinya. Tian, Anda kalau tidak mau jawab, Anda jangan bicara. Anda di sini mentok, oke? Siapa tidak mau yang jawab, mengaku saya sebagai bilang ciptaan itu Allah di pengertian sini? di Anda situ. tidak berani jawab. Anda Bukan, tidak berani jawab. Saya jawab, Alif, pengertian di situ permulaan artinya dia yang memulai penciptaan semua Nggak penciptaan. nyambung, Blas. Permulaan dari ciptaan Allah di sini. Iya, dia yang permulaan kan, yang memulai kan. Dari ciptaan Makanya Allah, bro. Karena berkorelasi dengan Dalil Yohanes 1. penguatnya tertulis di Amsal. Tuhan telah Maka kalau menciptakan kita itu aku. sebabnya, Hei, coba, Alif, coba. kita buka Di bahasa sini, aslinya, Alif. aku Apa di sini dipakai merujuk di kepada siapa? ciptaan? Nanti. Berdasarkan wahyu, aku di sini siapa? Iya, kalau menciptakan itu Alif itu pakai bara. Dari tidak ada menjadi ada itu diciptakan dari Iya, bara. yang Pakai iya, kata yang bara. aku di sini siapa? Yang aku di sini siapa? Iya, aku ditetapkan sebagai telah ditetapkan di situ. Iya. Tuhan telah menetapkan aku. Kata menciptakan di situ bukan menciptakan, tapi Iya. menetapkan. Oke. Nah, Anda merubah kata ini ya. Makanya kita lihat bahasa aslinya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Silahkan. Nah, yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Tuhan telah menetapkan aku sebagai permulaan. Yang ditetapkan Jadi, Tuhan oleh telah Tuhan menetapkan siapa? Dia,
Yang memulai ditetapkan pekerjaan oleh Tuhan siapa? Yesus. Oke, Yesus Sebagai ditetapkan apa? oleh Tuhan sebagai Yang memulai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berarti Yesus itu dibuat oleh Tuhan, betul? Bukan telah menetapkan, kan Iya, bukan dipelintir menciptakan lagi. di atasnya. Lah, ini pengakuannya, Tuhan pengakuannya, telah menetapkan. pengakuannya. Allahu Akbar. Udahlah, Anda sudahi saja. Sudah Makanya banyak kita saudara buka saya juga bahasa yang lain. aslinya, Bang. Buka bahasa aslinya, bisa buka kamera di Buka, situ. buka bahasa asli. Enggak, Anda mau kemana-mana pun, saya bukan masalah tidak membahas masalah bahasa asli. Bukan tentang itu. Di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Yesus Makanya saya itu bilang, mengaku dirinya karena ciptaan. Anda berpikir ini dia di apa permulaan itu adalah dia yang pertama-tama diciptakan, bukan? Karena kata penciptaan itu adalah bukan penciptaan di situ, tapi sebenarnya ditetapkan. Makanya buka bahasa aslinya. Lah, Karena yang kalau ditetapkan itu ciptaan Tuhan atau bukan? kita tidak tahu apa dia telah ditetapkan di situ, bukan diciptakan. Pertanyaan Jadi saya, konteksnya yang bukan ditetapkan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Bukan paman. karena dia firman Jawab, Allah. jangan bukan mulu. Yang ditetapkan Iya, karena oleh Yesus, Tuhan. Karena Yesus lah Bang Allah, Bang. Habib. Coba buka konteks original teksnya yang ngasih. Ini original ini. Coba Nih. buka dulu, baru kita tahu di situ. Ini. Nah, apa silakan katanya di dibaca, situ? dibaca, yuk. Ini. Iya, apa Ayo, dibaca di Kristen, situ? ada 2 Kristen di sini, dibaca original teksnya itu. Enggak, jangan nyuruh saya. Tadi yang minta original siapa? Iya, pihak Kristen, makanya pihak Kristen yang harus membaca, yuk. Iya, Silakan dibaca. Meso. Oh, Kubia. Ini Itu loh, kan di baca dari ayat sini. 28-nya. Ini loh, ini. Adonai Kineni Heeh. Biar si Tian yang suruh baca, Ustaz. Lanjutkan dia. Iya, silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 8. Ini cuma Mabok buang ya. waktu doang. Makanya aku bilang, buang waktu doang. Siapa tadi yang minta suruh baca originalnya? Silakan. Ini strike Saya ini juga siapa? tampilkan. Itu Iya, ini. Bang. Yahweh Kanani. Makanya Kanani itu adalah possessive me. Ni itu adalah aku. Me. Karena itu, tahu. makanya itu adalah penetapan. Dia cari Yahweh premier dia. Kanani resit. Kehologos itu kalau di bahasa Yunani. Jadi di Keres situ Tuhan bahasa Ibrani. reasyid. Di situ apa? Tuhan menciptakan nggak di dalam Kejadian 1 nomor 1? Karena kata yang digunakan Kanani, Yahweh Kanani. Ni itu aku. Karena itu adalah Tahu. proses menetapkan. Di sini apa? Memiliki. Iya, at the beginning, resit. Dari mulanya. Beresit pada Jadi artinya Tuhan Yahweh menciptakan Kanani aku. bukan karena memiliki atau menetapkan. Jadi Lah, artinya iya. Tuhan Aduh. telah memiliki aku atau telah menetapkan aku. Iya, yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa? Iya, makanya kita harus apa, Bang? Enggak, saya tanya, Artinya udah. Saya tidak bukan mau bermain diciptakan. kata. Dengerin, saya coba ikuti apa yang kau ucapkan. Yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa? Yesus. Yesus. Oke. Yang ditetapkan oleh Tuhan pasti ciptaan Tuhan, betul? Bukan, dia telah ditetapkan untuk memulai sebagai yang memulai pekerjaan Allah. Jadi bukan Kan dia Yesus ditetapkan di oleh sini. Tuhan. Iya, dia ditetapkan sebagai apa, Bang? Ciptaan Tuhan. Untuk memulai pekerjaan Allah. Makanya dikatakan dalam firman itu yang Astagfirullahaladzim. oleh dia segala sesuatu Enggak, terjadi. yang ditetapkan oleh Tuhan itu pasti ciptaan Tuhan. Dari mana ceritanya ditetapkan? Kan bukan Kau diciptakan sendiri yang dari bilang dari situ. tadi yang ditetapkan. Oh, koplak. Males aku capek. Iya. Bukan. Biasa, Bang. Katakan di situ karena Anda bertahan. Oh, Tuhan menciptakan. Enggak. Kanani di situ kalau menciptakan itu bara. Tian. Dari Ya. tadi kita dengar Anda itu jilat ludah Anda sendiri loh. Gini aja, Tian. Ya, gini aja, Tian. Sepakat nggak kau sama saya? Kita menempatkan perkataan Yesus tinggi di atas dibanding perkataan siapapun. Sepakat nggak?
Iya. Sepakat nggak? Nggak, harus ada kesepakatan. Saya sepakat. Coba, sepakat nggak menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi daripada perkataan siapapun? Betul bang. Nggak, Tapi sepakat harus nggak? lihat konteksnya Yesus. Sabar. Baik. Kalau berbicara konteks, coba Anda kasih satu konteks Yesus Tuhan di Bible. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang, oh sampai mencret kau cari, nggak ada. Nggak ada, bro. Makanya kata Yesus. Nggak ada, bro. "Aku Bro, nggak ada, datang bro." Dan keluar dari Allah. Itu bukan Tuhan. Boleh datang. Tuhan tidak keluar dari sesuatu. Itu bukan Tuhan. Kalau keluar dari sesuatu, itu ciptaan makhluk. Yang saya jadi mau kalau pikirannya Allah Baik. itu adalah ciptaan. keluar dari Tuhan siapa? Iya, karena itu adalah Oke. apa namanya Baik. pikiran Allah. Gini aja. Kita sepakat dulu. Berani nggak kita tempatkan perkataan Yesus tinggi dibanding perkataan siapapun? Iya betul, Mau nggak? makanya kita Nggak, bahas sepakat apa atau yang tidak? keluar dari Allah itu. Iya, sepakat atau tidak? Jangan kita sepakat dulu supaya jangan kita keluar kosong terus gitu kan? Gimana? Bikin kesepakatan Tapi sama bilang saya tadi, dulu. lihat konteksnya bang. Sepakat atau tidak kita menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi dibanding perkataan siapapun? Sepakat nggak? Iya, kita harus apa? Enggak, Tapi bukan bilang berarti aja perkataan yang lain tidak. sepakat atau tidak. Iya, sepakat. Oke, baik, sepakat. Sekarang cari, tunjukkan ke kami semua di sini 3.000 orang ini perkataan Yesus dia Tuhan. Silakan. Saya sudah bilang tadi bang bahwa Yesus bilang aku Cari, datang keluar dari Allah. Cari perkataan Yesus Tuhan, perkataan dia sendiri. Silakan. Makanya dalam konteks Yesus Nggak ada, kita sudah sepakat perkataan Yesus Iya. kita dahulukan Bukan berarti dibanding kalau perkataan siapapun. Udah. Jangan ingkari ya, karena nanti membenarkan Al-Quran loh. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir selalu menyelisih perjanjian yang mereka ambil sendiri. Makanya kalian itu dibiarkan sesat. kalau Nggak, kayak gitu gini. pemikiranmu berarti karena Yesus Loh, belum berarti berani kau menjadikan iblis. berarti kau menjadikan sesuatu di samping Yesus lebih tinggi Bukan. atau setara Kalau dengan logikamu Yesus. diikutin karena Yesus belum pernah berkata aku bukan iblis. Oh berarti lihat dia tidak pernah berkata Oke, dia bukan kita iblis. nggak Berarti berbicara dia iblis. tentang konteks iblis, kita berbicara tentang keyakinanmu terhadap Yesus sebagai Tuhan. Itu dia. Jadi Sekarang logikamu adalah logika falasi kayak gitu. kok logika falasi? Kalau Anda Kita bikin menempatkan pernyataan yang kita sama-sama sepakat menempatkan perkataan Yesus, ucapan Yesus itu lebih tinggi di atas segalanya, di atas manusia yang sudah lain. bilang Sebagaimana Yesus berkata ketika dia Iya, bersaksi, betul. sebentar Kalau dia Yesus mengatakan, bilang, aku datang dan keluar dari Allah, berarti apa yang keluar dari Allah Baik. itu adalah bukan ciptaan. baik. Kalau begitu menurut Yesus Pasti siapa Bapa ilahi. itu? Iya, siapa Bapa itu menurut Yesus? Iya, dia Bapa adalah makanya dia bilang aku datang. dan Saya keluar tanya, dari Allah. menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa? Iya, Allah Bapa itu adalah Bapa Allah. itu siapa? Allah itu siapa? Kok Allah itu siapa? Iya, Bapa itu siapa? Allah itu siapa? Ya dia Allah, Bapa itu adalah Allah. Menurut Yesus loh. Bukan menurut orang, menurut Yesus. Siapa Bapa itu? Dia Allah yang benar. Menurut Yesus. Ya ampun, udah ku jawab dia Allah yang benar. Iya, siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Iya, sang Bapa. Iya, siapa Bapa itu? Iya, sang Bapa itu yang disembah oleh orang Kristen. Siapa Bapa itu? Iya, siapa itu? Coba baca Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Matius 12 ayat 5. Bacalah. Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa menurut Yesus Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus Tuhan, dia Tuhan di sebelah mana lagi? Makanya dia bilang aku datang dan keluar Loh. dari Allah. Makanya dikatakan dia Menurut firman Yesus, Allah, keluar dari menurut Bapa. Yesus, Bapa itu Tuhan. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Oke. Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus yang disembah itu Bapa. Menurut Kristen yang disembah itu Yesus. Betul nggak? Makanya dengar Yesus bilang, Loh. dia apa? Bapa itu adalah Tuhan langit dan Dan bumi.
bumi. Bapa itu. Dan Yesus bilang aku datang dan keluar, jadi dia di dalam Allah Bapa berarti sudah termasuk dia. Oke, Makanya saya oke. bilang tadi, Berarti Tuhanmu ada dua. ketika Yesus kau bilang, Iya, ada dua. Berarti Tuhan Bapa sama Tuhan yang keluar dari Bapa. Ada berapa Tuhan? ya berarti kalau yang keluar dari Bapa berarti pribadi Bapa sendiri, bagian dari Mana Bapa ada? sendiri lah. Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada Jadi keluar? kalau- Oke. Kalau Saya manusia mati, rohnya keluar dari dirinya, baik, itu berbeda baik, nggak? baik. Oke. Waktu Yesus hidup di bumi, dia Tuhan apa manusia? Makanya yang keluar dari Coba Allah itu waktu iya dia udah keluar dia dari ke bumi kan? Waktu dia di bumi Yesus itu dia manusia apa Tuhan? Iya, dia yang mengambil rupa, kan mengambil rupa. Saya tanya, dia manusia apa Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Iya, berarti dia manusia apa Tuhan? Itu Abu Hadid sama seperti Gabriel. Dia menampakkan manusia apa dalam Tuhan? rupa manusia yang sempurna. Saya ikutin maumu dari tadi. Saya paksa Oke, juga. Saya ikutin sekarang. Oke, dia mengambil rupa. Dia manusia apa Tuhan? Dia Tuhan yang dalam rupa manusia. Oke, manusia dia kan? Tuhanmu itu kan? Yesus. Bukan, makanya saya bilang karena Anda Bukan Tuhanmu, bukan Yesus lagi ini sekarang. itu sama Tadi- seperti Gimana sih? dikatakan Gabriel Ah, menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya. Ini Gabriel manusia atau malaikat? oke. Gabriel tinggal berapa lama di bumi? Iya, maksudnya dia manusia atau Saya malaikat? tanya, Gabriel Dia tinggal dapat- berapa lama di bumi? Gabriel itu, dia tinggal berapa lama di Bukan bumi? soal tinggalnya. Sabar. Orang mengenal Yesus itu dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Terus mau samakan dengan Gabriel yang cuma sesaat? Dia mengambil rupanya adalah dimulai Oke, dari bayi. oke, saya ikut lagi, Makanya saya ikut. saya tanya Oke. sama Abu Hadid. Oke, saya ikut. Gabriel, enggak, biar Udah. biar cocok. Udah. Saya ikut maumu lagi. Saya ikutin Oke. aja. Oke, Gabriel baik. yang Berarti menampakkan diri dalam ya bentuk sudah. yang sempurna. Iya, sudah. Berarti Tuhan mengambil bentuk sempurnanya manusia dan tinggal 33 tahun di bumi. Setuju? Oke. Oke, baik. Waktu itu ada nggak Gabriel itu dia makan, haus, lapar waktu dia jadi manusia? Ya namanya juga manusia, ya pasti dia Di mana? bisa Mana memakan. catatannya? Makanya Mana dalam catatannya? bentuk manusia yang sempurna. Mana catatannya? Kalau bukan manusia yang sempurna, berarti Ya sudah. bukan manusia yang sempurna. Kalau Yesus manusia yang sempurna, berarti dia manusia seutuhnya kan? Sempurna dia kan sebagai manusia? Makanya saya bilang sama seperti Gabriel ini. Apakah Iya. bukan Gabriel? Iya, sudah. Berarti Yesus manusia sempurna. Baik, di mana ketuhanannya Yesus? Makanya dikatakan dia mengosongkan dirinya. Iya, sudah berarti oke, berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan karena dia manusia dan mengosongkan diri dari ketuhanan. Setuju? Bukan, dia bukan Tuhan. Iya berarti waktu Yesus iya. Baik. Apakah dia bukan Gabriel? Iya, oke sudah, oke. Dia Berarti Gabriel lah. berarti waktu Yesus di bumi dia bukan Tuhan. Iya, Tuhan dalam rupa manusia lah. Gimana sih? Manusia sempurna. Ada nggak manusia kita ini kan manusia sempurna ini? Ada nggak saya Tuhan? Nah, makanya saya tanya samamu di imanmu tadi, Abu. Enggak, kau manusia sempurna apa setengah sempurna? Menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia. Iya, sudah. Oke, sudah sempurna dia. Oke, sempurna dia. Sudah sempurna Dia sebagai Gabriel manusia. Kenapa disebut manusia sempurna? Iya, dia malaikat tidak. Ya, kenapa kalau memang seperti itu Ya, bisa pemahamanmu? saya jawab juga dirimu Iya, nanti. berarti Apakah dia Gabriel bukan yang menampak- sabar. Berarti dia bukan manusia sempurna. Dia separuh Ya, kan- malaikat, separuh kan manusia. katanya. Tak sempurna kemanusiaannya. Sempurna. Kalau manusia sempurna, Manusia sempurna tapi separuh. loh, kan kau sendiri yang bilang. Kau sendiri yang bilang kan? Bukan kan manusia sempurna tapi kamu bilang Oke, separuh. saya tanya, manusia yang sempurna ada unsur malaikat, ada unsur Tuhan nggak kalau manusia sempurna? Makanya dalam Jangan konteksnya- makanya udah 80 kali makanya aku ulang. Gini aja Bro Tian, kenapa kalian memaksakan? Sebab lebih dulu doktrin masuk ke dalam otak kalian sebelum kalian membaca. Itulah yang menyebabkan kalian itu membantah Bible. Buktinya apa? Bible lebih bisa revisi Bible, tapi doktrin kalian nggak bisa direvisi. Artinya lebih tinggi Tapi nggak doktrin tahu daripada nama- Bible.
Kan saya Lalu- hanya menjawab, kamu bertanya, kan saya Enggak. bilang Yesus itu siapa? Enggak. Loh. Firman Allah yang Sekarang- menjadi manusia. Iya, sudah firman Allah yang menjadi manusia, sudah jadi manusia. Oke, waktu manusia ini firman atau bukan? Ya makanya saya bilang dia tetap firman dalam rupa manusia, sama Baik, seperti baik, Gabriel baik. tadi. Baik, Manusia baik. yang sempurna padahal dia Gabriel. Iya, Kita sudah. tidak mungkin bilang dia bukan Ya, Gabriel. ya, Dia ya, bukan ya. malaikat. Baik, kalau begitu siapa yang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa yang kasih tahu kau? Maksudnya? Loh, tadi kan Gabriel. Kau bilang itu sebenarnya Gabriel sendiri, ya kan? Yang menjadi manusia sempurna. Oke, ada catatan kan? Ada tulisan kan? Gabriel mengambil wujud manusia sempurna kan gitu. Ah, sekarang Yesus itu Tuhan mengambil wujud manusia sempurna namanya Yesus. Coba ada nggak? Ya adalah di dalam apa Di mana? namanya di penjelasan Yohanes. Alkitab. Bahkan Yohanes 1:1. tanpa itu pun, makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar. Kalau cuma Iya. datang kan bisa aja datang dari luar dia kan. Tapi ini kalau datang dan keluar dari Allah, makanya juga korelasi bahwa dia firman Allah. Oh, berarti Maria Allah. Dari Allah maksudnya sebelum dia. Kalau dari kita semua dari. Coba sebutkan satu di alam jagat raya ini yang tidak dari Tuhan. Coba sebutkan. Keluar, makanya datang dan Iya, oke. keluar. Iya, keluar. Berarti Maria Allah. Bukan dalam konteksnya, Oke. bukan dari mana. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Dari Allah. Dia Berarti Maria makanya Allah. konteksnya. Iya, berarti Firman Maria itu Allah. menjadi manusia. Iya, berarti Maka Maria menjadi Allah. manusia. Iya, berarti Maria Allah. Karena Yesus keluar dari Maria. Bukan, konteksnya Bu Hadid. Oh, konteksnya Firman itu menjadi lagi. manusia. Dengan Iya, kan cara jadi apa? manusia. Sudah jadi manusia. Keluar nggak dia? Atau dari firman itu langsung tong tiba-tiba Maria ketemu anak bayi di bawah pohon, lagi nangis-nangis, lalu diadopsi sama Maria Maka gitu. yang dia maksud keluar itu adalah sebagai firman dari Allah. Iya, terus Dia langsung hanya proses langsung hanya langsung melewati iya. itu. Berarti Maria ketemu Yesus di bawah pohon gitu. Lalu diadopsi sama Maria. Jangan, kalau ngikut logikamu itu Abu Hadid, dia juga melewatin langit-langit. Ya udah berarti dari firman keluar, dari langit, berarti yang iya Allah adalah jatuh, langit. iya jatuh langsung dari langit turun pang langsung di bawah pohon gitu. Makanya konteksnya bukan keluar dari rahimnya, bukan keluar dari langit yang dari Ya sudah dari langit yang Allah. melewati- Gini. yang melewatin apa itu awan-awan, bukan itu. Oke. Faktanya Yesus keluar dari mana? Fakta pada faktanya. Ya, dia keluar dari sorga kan, melewati dulu alam Dari semesta. rahim dia keluar. Dari Oh, rahimnya dia masuk Maria. ke rahim. Jadi itu Oh, semua jadi adalah berarti perjalanan. dia keluar dari Allah, masuk ke dalam perut Maria, keluar dari Maria gitu. Makanya yang mana keluarnya dia? Dari karena dia melewati langit juga, melewati. Iya, oke. Oke, keluar dari firman melewati langit-langit, turun ke perut Maria, lalu keluar lagi dari Maria gitu. Maka itu semua jalannya kan, tapi dari mana dia keluar? Iya, Ya dari Allah, itu sumber. berarti yang Sama dengan saya, sama dengan saya juga begitu. Orang tua saya ini sebagai sarana saja saya keluar. Pada sejatinya saya dari Tuhan. Karena orang tua saya nggak bisa ciptain roh. Orang tua saya tak bisa ciptain tangan. Iya, Tidak bisa. tapi dagingmu itu adalah dari Loh, itu dari kan apa, proses. nenek moyang. Itu kan proses, sama dengan Yesus. Proses kan? Iya, maksudnya Keluar itu dari gen itu. Allah, lalu lewati langit-langit, masuk ke perut Maria, keluarnya jadi apa? Ada 2 kaki, 2 tangan, 1 hidung, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, ada nonotnya juga. Berarti sama nggak dengan saya? Sama nggak dengan saya? Hah? Ya tidak Sama nggak? sama lah. Loh. Karena Anda itu adalah gen dari apa? Ini kan cuman lewat kayak kamu naik bus Hadi. Baik, saya gen, Kamu keluar taruhlah dari gen rumah. A. Oke. Gen A, Yesus gen X. Outputnya keluar, Yesus bukan manusia, saya manusia. Gitu. Hah? Makanya betul kan, makanya dia Tuhan dalam Coba, firman Allah dan iya sudah. manusia. Anggap saja Yesus gen X, saya Allah, gitu loh. Gen X dengan gen A keluar sama-sama jadi apa? Kalau kamu bilang kamu adalah Allah, saya nggak bisa nyambung lagi lah. Loh, memangnya Yesus mengaku dia sebagai Allah?
Berarti kau membenarkan tuduhan orang Yahudi kalau begitu. Yang membuat Yesus akhirnya meregang nyawa di salib itu karena tuduhan itu kan? Berarti kau setuju sama tuduhan kepada Yesus Karena yang menyamakan mengaku dia dirinya Allah. dengan Allah, mereka Ya. tidak percaya, Abu tadi. Iya, tidak Makanya percaya. Iya, berarti tuduhan mereka benar. kan pemikiran mereka, tapi Yesus Astagfirullahaladzim. Tuduhan mereka benar berarti bahwa Yesus ini sedang pertanyaan tadi lo Abu Hadid. Inilah Di mana kebotolan Yesus pernah Oten. berkata, aku adalah Allah. Justru kamu Nggak ada. pikir sendiri kan? Nggak ada. Yesus Itu mengaku kamu dia baru anak bilang manusia. kan? Yesus mengaku Bahwa dia anak manusia. Yesus dalam disaksikan oleh Hey. dia mengaku sebagai Allah, menyamakan Yesus sebagai Allah. dituduh, bukan mengaku. Kalau mengaku ngapain dituduh? Loh, kalau dia mengaku ngapain ada Bukan, tuduhan? kan di hadapan mereka pengertian Mereka adalah menuduh mengaku Yesus. sama seperti Allah. Iya, tuduhan Tidak masuk mereka. akal bagi mereka. Tuduhan Kemudian Allah mereka. mengatakan itu. Astagfirullahaladzim. Tuduhan mereka. Kau tahu tuduhan nggak? Tahu tuduhan Bukan nggak? dituduh karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, maka itu penghujatan. Ampun. Sumpah ampun. Coba kau baca Matius 26 dulu. Baca baik-baik. Baca lepas doktrin tuh. Makanya saya bilang doktrin sudah tertanam di kepala duluan sehingga Bible boleh direvisi asal jangan doktrin yang direvisi.